Belum, oke. Ya udah kalau gitu, kayaknya kita biar hemat waktu ya, kita langsung aja uh, mendengar bagaimana opini dari para speaker. Jadi saya mau tanya nih. Jadi kan kalau mengacu pada Action for the Rights of Children atau UNHCR, United Nations Convention on the Right of Children tahun 2001 sampai 2021, ini ada action plan bahwa pendidikan seks pada anak dan remaja adalah sebuah isu penting. Sayangnya, saya nggak tahu juga, saya kurang tahu juga apakah pendidikan seks masuk dalam kurikulum sekolah kita, kurikulum pendidikan di Indonesia. Maka saya mau bertanya pertama kepada Bu Yuni, kenapa sih pendidikan seks ini penting? Dan apakah kita punya, selain misalnya dari UNHCR, apakah ada juga legal standing untuk memaksa atau memforcing pendidikan seks untuk anak dan remaja? Oh, masih di mute, Bu. Sebentar ya. Astagfirullah. Ya, sudah. Tes. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Ini kita sudah mulai ya, karena di dalam jadwal jam 3, ini baru jam 2:52. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja buat pemanasan ceritanya. Oh, belum mulai resmi ya? Belum mulai resmi, tapi lumayan. Takutnya nanti ada diskusi, ada panas nih. Nah, kita bisa menggunakan waktunya untuk diskusi. Oke. Takutnya ada peserta yang dari luar yang mau join baru bisa jam 3, nanti tertinggal, itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa refresh lagi kok. Pasti mereka banyak yang tanya buat Bu Yuni nih. Oke. Iya. Jadi aku sebetulnya agak fokusnya ke soal isu perempuan, khususnya anak perempuan gitu ya. Jadi kalau secara umum tentang hak seksual itu di UN sendiri, di PBB, karena kebetulan saya lalu lalang saat di Komnas Perempuan, memang menjadi perdebatan gitu. Soal hak itu kalau pada anak sampai sejauh mana hak seksual. Dan selain itu soal comprehensive sexual education itu juga tidak sederhana untuk dia dikawal menjadi satu norma gitu, karena debatnya apa yang dimaksud dengan komprehensif. Nanti kalau bicara soal comprehensive sexual education, karena di situ ada soal hak dan kemerdekaan atas seksualitas. Oh, nanti beberapa negara-negara yang sangat religius atau mungkin ada konservatisme di sana juga keberatan dengan term itu gitu ya. Tetapi prinsip besar, suara saya kedengaran ya, nggak putus-putus kan? Ya, prinsip besar dari hak seksual itu kan sebetulnya atau hak anak dulu. Saya masuk dari hak anak dari konvensi hak anak kan menggarisbawahi hak paling penting adalah soal hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas perlindungan dan hak berpartisipasi. Nah, seksualitas ini sering disimplifikasi soal hubungan seks gitu ya. Padahal seksualitas kalau tidak diketahui, tidak ada pendidikan yang baik pada anak, itu bisa dampaknya soal hak hidup. Kita bisa bayangkan bagaimana perkawinan anak terjadi, salah satu atau mungkin kekerasan seksual pada anak, khususnya anak perempuan terjadi, seringnya dimulai dari ketidaktahuan gitu ya. Soal bagaimana organ yang paling penting, fungsinya, bagaimana melindunginya dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga kekerasan seksual bisa terjadi, perkawinan anak terjadi, anak yang seharusnya masih tumbuh kembang, hak tumbuh kembangnya terhenti karena dia dipaksa menjadi ibu, di rahimnya didesakkan ada anak yang harus lahir. Dan angka kematian ibu karena perkawinan anak sangat tinggi karena tadi itu lagi-lagi ada pencerabutan seksualitas yang seharusnya dari hak asasi prinsipnya adalah tanpa gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sangat prinsipil. Nah, lalu hak-hak yang lain sebetulnya soal isu seksualitas ini ada hak atas layanan gitu ya, soal kesetaraan, karena sering seksualitas itu seakan-akan hak manusia
yang perempuan atau kan mereka seksualitasnya belakangan. Bahkan saya pernah tersentuh sekali kawan dari Korea bilang bahkan di operasi pun kalau orang dengan disabilitas gitu ya saat dia dioperasi itu dijahitnya tuh sembarangan gitu ya karena dianggap estetika dia nggak perlu tubuhnya bagus gitu loh karena sudah disabilitas ini gitu ya. Jadi seksualitas itu dilihat hanya manusia-manusia yang concern yang abilitasnya di sana gitu ya. Dengan orang dengan disabilitas kan kita bukan bicara soal disabilitasnya tapi orang dengan gitu ya. Orang dengan disabilitas seakan-akan tidak dilekatkan padanya soal seksualitas sehingga pendidikan kepada mereka juga minim gitu. Kawan-kawan dengan Down syndrome juga rentan menjadi korban kekerasan seksual dan ini tantangan baru gitu. Kalau kita mau bicara soal comprehensive sexual education, maka sebetulnya bagaimana juga dengan kawan-kawan atau anak-anak dengan disabilitas punya hak atas pendidikan, punya hak atas informasi, punya hak atas layanan gitu. Jadi itu ya yang prinsip-prinsip yang menurut saya penting. Hak yang lain adalah hak perlindungan atas kesehatan, kemudian manfaat atas kemajuan teknologi, kemajuan informasi ini juga penting diketahui anak-anak. Apalagi sekarang ini saya habis baca-baca dari UN kerentanan seksual pada anak saat ini melalui digital gitu ya. Jadi sexting gitu ya. Jadi teks dengan yang berbau seks, pemaksaan eksploitasi seksual melalui digital, dark web dan lain sebagainya. Ini kerentanan baru gitu sehingga soal informasi dan seksualitas ini teknologi informasi dan seksualitas ini menjadi penting yang dikasih alarm oleh PBB. Kemudian berpartisipasi gitu ya seakan-akan anak-anak dalam kategori kan 18 tahun ke bawah gitu ya remaja anak itu seakan-akan nggak perlu dilibatkan dalam berpartisipasi. Menurut saya pendidikan seks pada anak itu juga harus melibatkan mereka didengarkan mereka butuh tahu informasi tentang apa gitu ya. Partisipasi itu hanya tidak di ruang publik termasuk di ruang private, ruang domestik dengan orang tua mereka punya hak untuk dilibatkan. Itu garis besar bagaimana norma human rights melihat soal pendidikan komprehensif pada anak. Samudra pengetahuannya banyak, tapi saya picking keywordnya aja gitu. Nah nanti yang lain-lain bisa saya kembangkan dalam diskusi. Makasih Nadia. Ya, terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni sudah memulai diskusi kita hari ini untuk memberikan satu background bahwa pentingnya pendidikan seks untuk anak-anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan bagian dari hak asasi anak. Jadi kita harus lihat anak sebagai individu yang kita tanya juga kemauannya, pengalamannya, dan juga apa yang dia rasa dengan tubuh dia. Nah, kita sudah punya beberapa speaker yang lain yang sudah datang hari ini. Ada Mbak Rani, ada Rani dari Plan ya, Hastari. Bu bisa cerita sedikit aja nggak? Kayak misalnya apa sih Plan itu? Halo Nadia, halo teman-teman. Makasih banyak udah hadir di sesi hari ini. Senang banget sih sebenarnya ketemu wajah-wajah familiar ini yang ada di isu ini. Tadinya terus terang aku tuh deg-degan waktu judulnya ini ya, pendidikan seks dalam perspektif perlindungan pemenuhan hak anak. Karena kenapa? Karena isu ini sangat sensitif dan banyak sekali yang juga membicarakan isu ini tapi belum dari perspektif gender sehingga seringkali masih masuk dalam tahap moralitas dan lain sebagainya yang tadinya alih-alih untuk melindungi anak justru membentuk kekerasan baru terhadap anak. Nah, itu yang tadinya tuh aku deg-degan, tapi setelah tahu ini speakersnya semuanya juga sudah familiar, tapi Mbak Ayu aku yang belum kenal ya. Mbak Wahyuning sih panggilannya siapa? Sorry. Oh, oke. Iya, yang belum pernah ketemu, yang lainnya aku udah pernah ketemu. Anyway, kalau misalnya terkait pendidikan seks ini sendiri, menambahkan dari Mbak Yuni tadi sih, sebenarnya memang kalau dalam hak anak, prinsipnya memang yang 4 hak dasar anak itu ya, dari UNCRC. Nah,
mau meng-highlight juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni, aku mau nambahin aja sebenarnya karena prinsipnya memang itu, yaitu pertama adalah soal basic interest gitu. Jadi biasanya kan ketika kita berbicara mengenai anak, itu selalu berbicara mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Nah, ini yang seringkali disalahartikan, kepentingan terbaik bagi anak. Menurut siapa? Begitu. Karena ini menyambung tadi yang ada di hak partisipasi, itu adalah suara aku menggema ya? Enggak kok, oke, Enggak. suaranya oke. Iya, menyambung yang tadi untuk hak partisipasi, anak itu seringkali didikte aja gitu. Jadi ini yang baik untuk kamu, kamu tidak boleh ini. Biasanya sih kalau misalnya ada anak bertanya itu jawabannya, ah kamu masih kecil, kayak gitu. Nah ini baru di lingkungan keluarga aja seperti itu. Selalu dogmanya adalah orang tua yang tahu terbaik untuk anaknya. Atau misalnya kalau di sekolah, guru yang tahu terbaik untuk anaknya. Nah, kita perlu sadari bahwa dalam menjalankan hak-hak anak ini, terutama yang 4 hak dasar itu ya, hak anaknya itu ada banyak sebenarnya. Yang hak dasarnya itu yang 4 tadi yang disebutkan oleh Mbak Yuni, itu kita perlu mengkritisi kepentingan terbaik itu sebenarnya untuk siapa. Memang untuk anak, tapi apakah dalam prosesnya kita benar-benar menggunakan hak partisipasi itu. Karena itu banyak sekali bentuknya. Nah, mungkin itu dulu kali ya sebagai pengantar untuk kita tahu nantinya apa sih yang bisa kita lakukan dan tantangan teman-teman lainnya gimana. Oke, terima kasih Rani. Selanjutnya kita ada speaker yang nomor 4 nih, ada Mas Edi Fadil yang datang dari Aceh dengan organisasi Cahlanget. Bisa nggak sih cerita sedikit tentang organisasinya Cahlanget, apa yang dilakukan, dan misalnya yang berhubungan dengan pendidikan seks di sana. Ada nggak ya? Bisa didengar ya? Baik, terima Bisa, kasih oke. Nadia dan rekan-rekan semua. Ini terima kasih banyak, ini kesempatan belajar bagi saya ini sama rekan-rekan yang lain. Nah, saya Fadil di Banda Aceh. Kita punya satu komunitas yang sebenarnya sangat sangat cair sifatnya. Artinya kita tidak punya kantor, tidak punya kelengkapan legal yang lain. Kita hanya sebuah komunitas yang bergerak di media sosial. Jadi kita konkretnya mendorong para pengguna media sosial untuk meningkatkan nilai tambah dari media sosial begitu, dan menghubungkan antara masyarakat yang butuh dukungan, yang punya isu-isu terkait dengan isu sosial dengan rekan-rekan yang punya dukungan begitu ya. Jadi kita sepenuhnya itu beroperasi di media sosial, misalnya di Facebook, di akun pribadi saya dan teman-teman begitu, kita galang dukungan untuk beberapa isu. Misalnya yang utama itu kita bangun rumah begitu untuk masyarakat yang tidak mempunyai rumah yang layak begitu ya. Kemudian ada isu yang kedua, beasiswa anak putus sekolah misalnya yang masih berkemungkinan untuk sekolah. Putus sekolah kenapa? Karena mungkin terbatas secara ekonomi, atau anak yang terancam untuk putus sekolah, kita kasih beasiswa untuk bisa bersekolah dengan baik. Kemudian ada isu berikutnya terkait dengan penguatan ekonomi, ada ibu-ibu yang jualan dengan modal sangat kecil, kita dukung dengan modal usaha. Kemudian ada yang keempat, itu kita mendirikan sekolah di pedalaman Aceh, gitu. Ada ya mungkin wilayah-wilayah yang secara hitung-hitungan koefisiennya pendidikan itu nggak layak didirikan satu sekolah negeri, karena mungkin ya anak-anaknya terlalu sedikit, sementara sekolah terdekat itu terlalu jauh gitu. Nah, kita dorong, kita udah mendirikan 4 sekolah bersama teman-teman. Nah, ada 4 hal utama itu gitu ya, tapi seringkali kita di lapangan itu karena kita organisasinya juga sangat cair, tidak punya satu batasan tertentu yang sangat rigid gitu ya, kita seringkali mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat terkait isu-isu lain, misalnya dalam topik yang kita bicarakan hari ini, misalnya terkait isu anak terlantar dan sebagainya. Saya spesifik ini misalnya pernah dilaporkan oleh rekan-rekan, misalnya ada 2 anak perempuan itu kelas 1 SMA begitu, yang satu itu mendapatkan semacam pelecehan begitu dari orang tua tirinya begitu ya, dia dikurung begitu, nggak boleh sekolah segala macam dengan niat tertentu begitu ya. Kemudian ada anak kedua gitu yang beliau ini diperkosa oleh pacarnya sendiri saat dia lagi sakit gitu dan sebagainya, sampai prosesnya masuk pengadilan dan sebagainya. Dan pada akhirnya kedua anak itu putus sekolah gitu. Artinya mereka kayak merasa nggak nyaman lagi untuk bersekolah gitu, terutama misalkan adik yang jadi korban dari pacarnya ini gitu. Ketika kasusnya masuk ke pengadilan begitu, itu
dari sekolah pun itu merasa seakan-akan si adik ini dia korban, tapi dianggap sebagai apa ya, kayak ini jadi nama sekolah kita jadi nggak baik nih gara-gara kamu nih gitu-gitu. Jadi dia secara umum itu udah dianggap korban, padahal tapi dianggap dianya yang menjadikan nama sekolah jadi nggak baik. Akhirnya dia nggak mau sekolah lagi. Singkat cerita nggak mau sekolah lagi gitu, padahal anaknya pinter segala macam, dapat ranking gitu. Sehingga ya singkat cerita saya mengajak adik ini untuk ayo sama saya. Singkat cerita dia tinggal di rumah saya berbulan-bulan bersama 5 anak lainnya gitu, yang dalam kondisi yang hampir-hampir sama, ada adik putus sekolah dan sebagainya. Sebelah saya punya satu kamar yang kosong di rumah gitu. Dan sebelum saya ada mendapatkan tempat asrama yang baik untuk adik-adik ini, mereka tinggal di sini, dan singkat cerita mereka sampai tamat sekolah, sekarang udah kuliah begitu. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya menarik ketika melihat justru dalam perspektif tertentu korban itu justru menjadi korban berikutnya begitu. Ketika keadilan itu mau ditegakkan, mereka jadi korban. Adik ini dia nggak mulai karena kepala sekolah yang kata kamu kita korban gitu, ada perkosaan dan sebagainya, padahal dia kan gitu. Mungkin singkatnya begitu. Ya, ada istilahnya ya dalam terima kasih atas pemaparannya, Mas Edil, atau dipanggilnya Mas atau Abang atau apa Edil? Abang, boleh apa aja boleh. Abang, oke. Apa aja boleh. Abang Edil, terima kasih atas sharing pengalamannya gimana cara saat mendampingi korban kekerasan seksual terhadap anak, dan Abang Edil mengemukakan keprihatinannya ya, gimana padahal ini tuh korban, anak perempuan ini korban, tapi kenapa dia mengalami double victimisasi gitu? Dia dijadikan korban lagi dan disalahkan atas dari dalam sistem pendidikannya, dan dia jadi nggak bisa akses pendidikan lagi. Ini satu poin yang kita harus garis bawahi dalam diskusi hari ini. Dan saya mau tanya juga untuk biar agak mirip nih topiknya, saya akan tanya Mbak Wahyu, atau mau dipanggil Mbak Wahyu atau Tante Wahyu, Ibu Guru Wahyu, atau Wahyu? Panggil Ayu saja, boleh juga panggil Ayu. Oke. Ayu bisa cerita mungkin selama pengalamannya sebagai guru di institusi pendidikan Islam, apakah ada beberapa kasus-kasus tentang yang berhubungan dengan kekerasan seksual, dan apakah ada ya, penasaran aku adalah ada nggak sih kurikulum pendidikan seks di pendidikan kita? Gimana Mbak Ayu mungkin bisa sharing? Oke. Jadi kalau tentang pendidikan merupakan sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia ya. Nah, apalagi kalau bicara tentang kurikulum pendidikan seks ini memang belum masuk pada kurikulum formal yang ada di Indonesia. Namun secara eksplisit itu dalam pengajaran mata pelajarannya itu ada pendidikan tentang seks, tapi gurunya ini mungkin tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya pendidikan seks, tapi memang ada, namun tidak masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Hanya ada dalam mata-mata pelajaran, misalnya kan biologi, kan ada tentang alat reproduksi manusia, begitu. Kalau pendidikan agama bicara tentang masalah haid, itu kan masuk juga dalam pendidikan seks. Nah, jadi untuk pendidikan seks ini dalam kurikulum belum masuk pada kurikulum formal, pendidikan formal di Indonesia. Dan saya kebetulan kemarin memang pernah mengalami ya, siswa saya, kebetulan saya mengajar menjadi wali kelas 3 SD, siswa saya itu yang laki-laki itu suka mencium teman perempuannya. Dia suka mencium teman perempuannya, bahkan dia suka membuka bajunya dan ingin memperlihatkan tubuhnya. Begitu. Ini laporan dari anak-anak dari siswa saya, dan ada juga orang tua yang pernah mengeluh begitu. Kebetulan pada waktu kejadian siswa saya yang kebetulan membuka bajunya, kemeja seragamnya, baju seragamnya untuk dia perlihatkan badannya kepada teman-temannya yang lain, saya itu tidak berada di kelas karena kebetulan berada dalam perjalanan dinas diklat ya. Nah, pas kembali dari diklat, orang tua ini melaporkan tentang kejadian itu. Nah, saya panggil anak itu.
Nah, dengan kejadian itu kan menunjukkan bahwa memang kita butuh pendidikan seks, terutama dari lingkungan keluarga, begitu. Nah, jadi saya tanya anaknya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia cuma senyum-senyum aja, nama juga anak-anak kan. Nah, jadi saya panggil, setelah saya panggil, saya ajarkan bahwa ini anggota-anggota tubuh ini yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, anggota-anggota tubuh ini yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, misalnya mulut kan, dada, perut, bokong kan, pantat itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Itu butuh persetujuan dari kita, dan memang dengan begitu, dengan peristiwa itu akhirnya anak-anak bisa mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, orang tuanya juga saya panggil untuk saya tanyakan apakah anak ini di rumah mungkin dia menonton hal-hal yang di luar dari tontonan anak-anak, begitu kan, karena anak sekarang kan sudah biasa pegang gadget kan, begitu. Jadi selain anaknya, orang tuanya juga saya panggil untuk diberikan pemahaman dan agar diajarkan juga ke anaknya ini di rumah, begitu. Karena walaupun di sekolah, tempat belajar yang paling lama itu kan di rumah. Anak itu paling lama belajarnya juga itu di rumah. Di sekolah itu kan cuma berapa jam begitu. Tetapi tetap ada, guru memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan seks terhadap anak. Ini sangat penting. Ya. Tapi belum semua guru juga yang mengerti hal itu, karena keterbatasan pengetahuan juga. Mungkin juga orang guru yang sekarang ini juga waktu sekolah belum mendapatkan pendidikan tentang seks, kan begitu. Karena belum Ya, ada. mungkin ini bisa disambungkan dengan tadi Mbak Yuni udah ngobrol kan soal Mbak Yuni dan Rani sudah sempat bicara soal bagaimana pendidikan seks itu harus komprehensif. Nah, definisi komprehensif di sini mungkin kita bisa elaborasi selanjutnya, karena tadi tadi Ayu udah cerita bagaimana ada kendala dari pihak orang tua tidak memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang pemahaman bagian tubuh yang mana yang boleh ditunjukkan ke publik, mana yang tidak boleh dipegang, dan bagaimana mungkin tenaga pengajar sendiri belum mendapatkan pendidikan seks yang komprehensif juga. Makanya ada beberapa hal yang tidak disampaikan kepada anak didiknya. Itu berarti kan ada sesuatu yang penting. Berarti pendidikan seks ini kan nggak hanya bergantung pada guru saja, tapi juga keluarga. Dan tadi ngomongin gadget dan influence dari pihak luar. Nah, gimana? Ini berarti penting dong kalau misalnya kan kita nonton gadget ini kan ada apa aja kan, ada macam-macam influence yang datang. Kita nonton entertainment, kita nonton video YouTube. Nah, sekarang kita tanya Mas Mulya yang memang adalah seorang musisi yang juga menyuarakan tentang isu-isu kekerasan seksual. Dan bagaimana cara Mas Mulya dengan Sister in Dangers menyuarakan tentang pentingnya atau bahaya kekerasan seksual kepada halayak lebih luas, dan kenapa memilih menggunakan musik nih sebagai sarananya? Mungkin Mas Mulya bisa cerita? Oke, terima kasih Nadia. Salam kenal untuk teman pembicara yang lain. Saya di sini putus-putus nih, tapi semoga di sana bisa dengar. Halo, bisa lancar, oke. Oke, ya pendidikan itu kan informasi ya. Jadi kami berpendapat informasi, kalau orang dapat informasi, siapapun itu, anak-anak, remaja, orang dewasa, kalau dia dapat informasi, dia lalu bisa melakukan aksi. Jadi informasi, aksi. Nah, itulah pendidikan sebenarnya. Pendidikan dengan cara apapun, formal, informal, populer, mainstream, media-media yang lain, itu gunanya itu. Sehingga orang bisa mengubah perilaku, bisa menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Nah, band kami memang dibikin untuk berperan
untuk mengambil peran itu, memberikan informasi, tapi dengan ada musiknya gitu. Jadi kami sebut dengan diskusi musikal. Jadi sejak 2013, sejak 2010 lah ya, dengan Simponi, lalu kemudian Sisters in Danger, itu kerjasama dengan Komnas Perempuan, 2 tahun lalu kerjasama dengan Plan, itu sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, ribuan sekolah, mayoritas SMA sih, sesekali SLTA, kampus-kampus juga. Nah ini memberikan informasi tentang seksualitas, tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang kekerasan berbasis gender. Karena kami membawanya dengan diselingi dengan musik yang bertema yang sama. Jadi musik bukan sebagai hiburan di saat istirahat, tapi musik adalah bagian dari edukasi itu sendiri. Liriknya, musiknya, lalu presentasinya itu dikombinasikan sehingga anak SLT, anak remaja yang kuliah juga, yang masih muda itu dapat informasi, tapi juga dapat emosinya. Sehingga kemudian perubahan perilaku, pengetahuan, wawasan itu juga didapat. Karena menurut kami, contohnya anak kecil ya, anak kecil atau anak remaja, kalau mereka dapat informasi, seperti tadi Ibu Ayu bilang ya, apa-apa saja yang boleh disentuh. Nah, sehingga kalau kami bikin lagu khusus untuk itu. Jadi yang tidak boleh disentuh adalah yang ditutupi pakaian, yang begitu-begitu. Nah, kalau dia dapat informasi itu, kemudian dia tahu melindungi dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana, lalu kalau terjadi lalu dia harus teriak, harus berani bilang tidak. Nah, informasi ini yang harus kita sampaikan sehingga dia tahu melindungi dirinya sendiri, temannya ikut melindungi. Jadi tidak dibiarkan seperti tadi ada yang mencium, ada yang memeluk dengan buka baju. Itu kan kalau sekelasnya mendapatkan informasi bahwa itu tidak benar, itu adalah pelecehan, kan bisa sama-sama menghentikan. Bisa sama-sama memberitahu, bisa sama-sama melaporkan. Nah ini, jadi banyak kasus anak-anak remaja itu tidak tahu kalau itu adalah pelecehan, kalau itu adalah kekerasan seksual. Nah itu yang kami lakukan roadshow diskusi musikal ke sekolah-sekolah. Contoh kekerasan itu apa aja, pelakunya siapa saja, di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, di jalanan, lalu pelakunya paling banyak ternyata orang dekat, lalu yang pacaran, kekerasan dalam pacaran itu apa aja, lalu bagaimana melaporkannya, lembaga-lembaga di kota kamu ini Women's Crisis Center-nya tuh ini. Nah jadi sebenarnya informasi. Jadi kalau teman-teman adik-adik kita itu, anak-anak itu dapatkan informasi, dia bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi temannya, melaporkan kepada yang berkewajiban melindungi. Nah, hanya memang konten musik kami pakai supaya lebih populer, supaya lebih asik, supaya nggak ngantuk, ya kan? Dan lewat lagu-lagu ini strategi aja. Strategi untuk orang belajar sambil bergembira. Jadi informasinya dapat, emosinya dapat, lalu aksinya yang kita harapkan. Segitu dulu. Terima kasih Mas Mulya. Tadi belum bilang terima kasih sama Ayu udah share pengalamannya tentang satu kerjasama ya dengan Plan. Gimana kalau kita balik lagi ke Mbak Rani, karena saya punya pertanyaan nih. Tadi Mbak Rani sempat memaparkan tentang 4 hak anak. Apa sih sebenarnya 4 hak anak dan apa hubungannya dengan pendidikan seksual reproduksi anak gitu? Boleh di open mic-nya? Suara aku udah deh. Oke. Oh, udah ya. Sebenarnya sih kalau yang 4 hak anaknya itu udah dijelasin ya tadi kan ya, terkait hak untuk hidup, untuk berkembang, kemudian hak untuk perlindungan dan juga hak partisipasi. Dalam kaitan dengan
pendidikan seks ini sebenarnya tadi ada gap-nya, yaitu yang tadi terkait partisipasi, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, kalau dari pengalaman di Plan sendiri sebenarnya yang perlu kita lihat dalam pendidikan seks ini itu bukan hanya soal pendidikan seks as it is gitu, atau pendidikan masuknya di biologi misalnya begitu. Tapi itu perlu ada gender karena di sini kekerasan seksual ada kaitannya dengan relasi kuasa. Kemudian ada juga persetujuan, tadi Mbak Ayu sempat jelasin consent tentang persetujuan, dan juga perlu dibarengi juga dengan komunikasi. Jadi bagaimana anak itu perlu halo Mbak Rani, bisa dideketin nggak mikrofonnya karena suaranya suka hilang tengah-tengah. Oh oke. Aku ambil headset dulu, bisa ke speaker yang lain dulu. Aku close dulu. Bisa, nggak apa-apa sih, ngobrol aja, cuma agak-agak kadang-kadang agak putus aja. Oke, aku deketin aja ya. Aku mau izin ambil headset dulu sebenarnya, boleh? Mungkin ke speaker lain dulu sambil aku ambil. Oh, mau izin dulu? Iya, ambil headset dulu. Bisa ke speaker lain dulu, sorry. Oke, kalau gitu kita gimana kalau kita berpindah soal seks yang komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan seks komprehensif? Apa aja misalnya haruskah, kalau boleh nggak sih pendidikan seks ngomongin soal LGBTIQ gitu, atau boleh nggak pendidikan seks ngomongin soal pleasure buat, atau memang buat anak tuh nggak boleh sampai sana dulu deh, apa dulu sih yang harus dipelajari? Mbak Yuni mungkin tidak bisa mendengar saya ya. Halo? Tes. Halo? Ya. Halo? Kedengaran? Halo, iya. Oke. Mbak Yuni, tadi aku mau tanya nih, kan sempat ngobrol, tadi udah kan mirip nih topiknya, bagaimana tentang kesetaraan dan hak-hak anak ya dalam mendapatkan pendidikan seks. Nah, apa aja sih yang harus diketahui oleh anak gitu? Apa sih yang misalnya hak-hak LGBTIQ, ataupun ngomongin soal pleasure atau apa gitu? Apa sih yang harusnya dikasih tahu ke anak gitu? Apa bagian dasarnya? Iya, aku bawa ke soal ini, aku atau Mbak Rani? Oke. Mbak Yuni, Mbak Rani lagi pasang headset kayaknya. Oke, sip. Ya, kok kayaknya ini ya delay ya suaranya ya? Halo? Iya, agak delay sih. Pada ya? Tapi kedengaran ya? Agak delay aja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan seksualitas itu kan luas ya. Ada pikiran, ada soal pengalaman, pelajaran, soal nilai, fantasi, emosi gitu. Jadi dia sesuatu yang sangat luas. Tapi sebagai anak, kalau aku sebagai parent gitu ya, menerjemahkan konsep-konsep besar tentang hak seksualitas pada anak tuh aku bikin sederhana gitu ya. Misalnya soal anak tuh harus tahu tentang kesehatan reproduksi, fungsi-fungsi organ tubuh, fungsi-fungsinya gitu ya. Itu untuk apa? Itu menurut aku penting. Kadang dengan cara ada binatang yang kadang sembarangan kan dia dia hamil, binatang hamil terus atau mungkin melakukan hubungan seks yang kemudian anak lihat. Menurut aku itu ruang untuk juga memulai membahas gitu. Kemudian juga dia harus tahu soal misalnya untuk konteks anak perempuan gitu ya, yang aku diskusikan pada anak perempuan juga pada anak laki-laki. Kemudian anakku laki-laki dan perempuan. Itu misalnya anak perempuan penting untuk nyaman dengan dirinya gitu. Jadi sejak kecil ketika anak tanya kapan payudara tumbuh, aku bilang
payudara itu mau tumbuh nanti kamu udah besar atau kamu mungkin baru kelas 5 SD atau kelas 6 SD, nggak masalah. Mau bentuknya besar atau kecil itu juga sesuatu yang harus kita nyaman. Lalu juga kapan haid? Haid juga gitu. Haid itu bisa kapan saja gitu ya. Jadi kamu mau nanti atau masih lebih awal nggak masalah gitu. Itu bagus. Tapi termasuk jenis celana apa yang harus dipilih, soal harus higienis. Lalu juga anak laki-lakiku waktu itu aku libatkan waktu adiknya mulai mens pertama. Aku minta dia yang membelikan pembalut supaya di dalam keluarga tercipta iklim bahwa rahimnya dan seksualitas perempuan itu tanggung jawab semuanya loh gitu. Kakaknya siapapun harus turut menjadi bagian karena kita juga nggak mau anak laki-laki ini juga mengimplementasikan soal seksualitas dan keadilan gender ya, bahwa anak laki-laki juga harus tumbuh menjadi anak yang pengasih gitu. Jadi dia tidak agresif. Jangan-jangan kekerasan KDRT ini terjadi gara-gara dulu waktu kecil anak selalu dididik untuk agresif gitu kan, dengan mainan-mainan agresif. Aku membiarkan dia untuk anak laki-laki juga mengolah rasa sehingga dia juga urusan kesehatan reproduksi adiknya juga menjadi tanggung jawabnya. Kita nggak ingin anak laki-laki juga menjadi pelaku gitu ya. Maka soal seksualitas dan soal keadilan gender itu dia skeping gitu ya, untuk menjadikan anak laki-laki juga tumbuh sehat sebagai manusia, dan dia dimulai sejak anak-anak gitu. Nah, lalu juga isu LGBT gitu. Saya tidak menafikan atau menghindari ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Anak-anak misalnya, apa sih LGBT gitu kan ya? Bahkan ponakan saya kemarin mulai nyeletuk gitu kan. Ini kakak ini udah punya pacar belum? Kakak ini udah punya pacar belum gitu. Terus nanti dia ngeledek ponakan, ini pacarnya laki-laki atau perempuan gitu kan ya. Terus ada mama-papanya yang tegang gitu kan ya, terus hanya kita bikin rileks aja gitu. Lalu di situ kemudian ruang diskusi soal, saya nggak berusaha untuk tidak masuk pada penghakiman gitu ya, tetapi saya menceritakan tentang misalnya bagaimana kawan-kawan waria yang di pinggir jalan itu mereka udah susah hidup, sering dikasih lontaran-lontaran buruk segala macam gitu. Sehingga misalnya yang terjadi, anak saya pernah marahin temannya waktu ada yang ngeledek waria di depan Republika itu gitu. Jangan kayak gitu, dia manusia yang harus dihormati gitu. Itu menurut saya bagian dari sejak kecil kita memahamkan lebih utuh, mengempati orang lain gitu ya. Soal identitas gendernya dan lain sebagainya, itu dari hal-hal yang sederhana. Itu misalnya contoh-contoh yang saya coba implementasikan. Itu Nadia. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Jadi kita juga tahu ya bagaimana kalau kita mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif, kita bisa belajar untuk memahami, kita bisa belajar memanusiakan manusia. Karena selama ini kan kita nggak pernah tahu kan, misalnya, Mama, waria itu apa sih? Terus saya tanya gitu ke ibu saya bingung, kita semua bingung. Terus kita cari di internet, yang ada aneh-aneh semua kan? Nah, gimana kalau misalnya, aku mau tanya nih ya ke Mbak, ke Ayu, pernah nggak sih ketemu siswa yang suka tanya hal-hal yang aneh gitu? Terus gimana cara ngejawabnya kalau misalnya ada hal aneh berhubungan seksual reproduksi, itu gimana cara jawabnya ya gitu? Ada nggak sih pengalamannya mungkin? Kalau sejauh ini pengalaman saya belum pernah sih ada siswa yang bertanya hal-hal yang aneh begitu. Tapi kalau bicara tentang pendidikan seks itu, tadi saya lihat ada di chat bahwa umur berapa sih anak itu bisa diberikan pendidikan seks. Kalau umur 1-3 tahun itu diajarkan tentang mengenali anggota tubuhnya. 1-3 tahun. Misalnya ini tangan, ini kaki, ini mata, ini kepala, dan dijelaskan dengan sebutan nama yang sebenarnya, atau misalnya Miss V, jangan, atau Mr. P yang
mohon maaf, penis, kita jangan bilang itu burung, jangan, tapi diberikan nama sesuai dengan namanya begitu. Kemudian kalau usia 3-5 tahun, ajarkan bagian tubuh yang mana yang tidak boleh disentuh. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dada, bagian dada atau payudara, perut, penis atau vagina, bokong itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Itu adalah hak kita, dan ajarkan kepada anak bahwa apabila ada orang lain yang menyentuh tubuh yang tidak boleh disentuh tadi, harus dilaporkan kepada guru atau orang tuanya. Kemudian di umur 1-3 tahun tadi saya lupa, diajarkan juga perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ayah ini adalah seorang laki-laki dan ibu adalah seorang perempuan. Kemudian umur 6-8 tahun itu jelaskan tentang fungsi reproduksi secara sederhana. Misalnya itu kalau umur 6-8 tahun itu sekitar kelas 1-3 SD. Itu jelaskan bahwa laki-laki memiliki sperma, perempuan memiliki sel telur, begitu. Kemudian umur 9-12 tahun sekitar kelas 4-6 SD, jelaskan mengenai pubertas. Saat memasuki fase ini, anak mungkin akan menunjukkan tanda pubertas seperti payudara yang membesar, dia mengalami haid, mimpi basah. Nah, kebanyakan anak-anak karena belum diberikan pemahaman dan belum pernah diajarkan, belum pernah memberikan informasi tentang pubertas, anak-anak ketika mengalami hal tersebut, dia merasa bingung. Begitu, apa yang harus saya lakukan? Nah, di umur 9-12 tahun itu diajarkan begitu. Karena saya saja mengalami hal itu ketika pertama kali mengalami pubertas itu, karena mungkin orang tua saya juga tidak memberikan penjelasan, saya juga bingung kan. Jadi itu pengalaman pribadi yang harusnya terputus dari saya begitu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, siswa kita, keluarga kita di umur-umur seperti itu, kita berikan pembelajaran tentang pubertas. Kemudian usia 13-18 tahun itu masa SMP sampai dengan SMA, anak-anak kan sudah mulai suka dengan lawan jenis kan. Di situ sebagai orang tua kita harus menjadikan anak sebagai sahabat begitu, sehingga apa-apa dia bisa berbicara mengenai apa saja, bisa juga berdiskusi, sehingga tidak ada yang harus ditutupi. Karena di usia-usia seperti itu anak-anak cenderung tertutup begitu. Jadi itu yang bisa saya share. Tadi saya lihat di chat umur berapa bisa untuk diajarkan tentang pendidikan seks. Jadi pendidikan seks ini, pendidikan seks ini bukan diajarkan tentang tindakan seks, bukan, tetapi membicarakan tentang fungsi organ reproduksi, kemudian mana tubuh yang tidak bisa kita sentuh begitu, bukan bicara tentang tindakan seksnya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayu, Mbak Wahyu. Itu yang selalu kita miss ya. Kita pikir kalau pendidikan seks berarti ngajarin anak-anak untuk melakukan hubungan seks. Makanya biasanya kalau misalnya aku nggak tahu, waktu dulu kurikulum sekolah aku tuh dikasih tahu foto-foto STD gitu kan, sexual transmitted disease, atau penyakit-penyakit seksual menular gitu. Jadi Mbak Rani gimana? Apakah sudah oke nih mic-nya? Halo? Mau tanya nih, jadi sebenarnya apa ya dari yang sudah dipaparkan Mbak Ayu, berarti kan ada yang salah nih dari sistem pendidikan seksual kita yang hari ini kita dapatkan kan? Apa sih yang kurang, di bagian mana yang belum ada? Ya, makasih banyak tadi Mbak Ayu udah jelasin yang 5 tahap untuk 5 tahap usia untuk kita mengenalkan pendidikan seks begitu. Nah, ini memang sesuatu yang sebenarnya memang pendidikan seks itu sejak dia dilahirkan sebenarnya, bagaimana kita mengenalkan itu. Tapi yang perlu kita ketahui, memang ini kan sebenarnya yang 5 tahapan usia itu kan hasil penelitian juga ya. Nah, sekarang itu kan dunia berkembang, anak itu tumbuhnya juga berbeda dengan sebelumnya begitu. Dimana ketika misalnya udah usia awal, misalnya aku belum punya anak ya, belum berkeluarga gitu, tapi aku tahu ponakan-ponakan aku dan juga teman-teman dampingan kami itu mereka di usia toddler aja udah mulai tanda kutip pacaran misalnya.
Jadi mereka udah kayak itu pacar aku kayak gitu. Itu anak yang balita loh sebenarnya. Anakku kemarin di apa ya, di semacam playgroup itu dia udah bilang I love you gitu ke misalnya ke lawan jenisnya begitu. Nah, dari 5 tahapan usia itu memang patokan bagaimana kita mengenalkan pendidikan seks ini, tapi perlu dipahami juga bahwa bisa jadi anak-anak itu justru lebih awal dari itu gitu. Ketika tadi dibicarakan bahwa soal tentang terkait intimasi itu kan berdasarkan riset itu memang baiknya umur 13 sampai 19 tahun karena mereka sudah mulai tertarik lawan jenis dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ternyata bahkan di usia balita sekarang anak-anak sudah menanyakan itu gitu. Nah, itu kita perlu siap begitu. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah sebenarnya kan gini, kalau di anak itu kan ada kemampuan yang sifatnya kognitif dan lain sebagainya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, itu mungkin maknanya berbeda dengan intimasi yang dimaksud oleh mereka ketika kata pacaran gitu misalnya, dengan yang kita maksud itu bisa jadi gitu berbeda. Jadi baiknya jangan dibilang kayak misalnya, kamu masih kecil sudah ngomongin pacaran gitu. Tapi coba kita tanya, justru yang kita tahu justru dia itu bisa mendeskripsikan sifat-sifat kemanusiaan. Misalnya dia menyukai orang itu karena baik. Oh iya ya, kita harus baik ke semua orang. Jadi kita perlu melatih kemampuan komunikasi asertif. Nah, itu yang kurang. Jadi di pendidikan kita itu harusnya pendidikan seks itu dibarengi dengan kemampuan komunikasi asertif. Jadi sehingga anak maupun diri kita sendiri itu mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit begitu. Termasuk dalam kurikulum kami di Plan punya banyak sekali modul ya, bukan hanya terkait pendidikan kesehatan seksual reproduksi, tapi juga gabung juga ada juga terkait pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya. Namun anak itu dibekali kemampuan komunikasi asertif dalam artian misalnya dia sudah memiliki relasi dengan pacarnya, dia bisa menentukan bagaimana cara menolaknya apabila dia tidak mau badannya disentuh dan lain sebagainya. Itu yang penting. Nah, selain itu adalah soal tadi ada pendidikan terkait gender. Itu sudah harusnya satu paket. Pendidikan gender itu satu paket dengan pendidikan kesehatan seksual reproduksi. Kenapa? Banyak sekali tentunya kekerasan seksual itu disebabkan juga adanya relasi kuasa yang timpang di situ. Nah, untuk kita bisa mengenali bahwa bagaimana sih kita berelasi secara sehat. Tadi ada yang menarik yang disampaikan sama Nadia tentang pendidikan seks. Dikenalkan dengan cara misalnya penyakit seksual yang menular dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, itu pendekatan yang memang maksudnya begini, kita perlu diperkenalkan oleh hal itu, tapi seringkali itu kita cuman ada ancaman, ketakutan, begitu. Jadi anak itu hanya sifatnya kamu tidak boleh melakukan ini karena nanti dampaknya ini, hanya itu saja, hanya benar dan salah, padahal perlu dibangun ruang yang kritis. Tadi Nadia sudah menyebutkan juga soal kenikmatan atau rekreasi ya, sifatnya seperti itu. Ini dari penelitian yang ada juga, tapi ini di Australia sebenarnya, di Indonesia aku kurang tahu. Dari survei nasional mereka di 2008, datanya dikumpulkan sejak 2018 ya, itu menyebutkan bahwa 47% anak SMA itu sudah melakukan hubungan seksual, begitu. Nah, padahal di sana itu mereka sudah memiliki pendidikan kesehatan seksual reproduksi yang disebut komprehensif, yang juga masuk di kurikulum sekolah. Sekarang bayangkan itu negara yang secara sistem pendidikannya itu jauh lebih berkembang, jauh lebih maju daripada kita. Tetapi tidak membebaskan anak-anak ini dari perilaku berisiko. Padahal tadi yang aku sebutin soal komunikasi dan juga perspektif gender itu juga masuk di dalamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka juga tahu tentang consent. Ternyata setelah anak-anak ini ditanya, pendidikan yang ada itu tidak cukup banyak membahas tentang pornografi dan juga tentang pleasure. Karena sebenarnya anak-anak itu sebenarnya melakukan itu not necessarily lagi karena selalu dipaksa oleh pacarnya, tapi mereka memiliki rasa penasaran dan keingintahuan dan juga kenikmatan yang ingin mereka miliki, misalnya rekreasi itu.
Jadi dalam hal ini perlu dibentuk ruang diskusi yang aman dan nyaman untuk anak begitu. Ini yang perlu menjadi catatan juga buat kita. Itu di negara yang sudah masuk kurikulumnya, sementara mereka masih mengalami itu. Bagaimana dengan di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi situasi yang terkait mitos dan juga tabu terkait pendidikan seks ini, komponen-komponen tadi itu perlu dimasukkan. Mungkin aku juga bisa berbagi beberapa pengalaman kami di Plan untuk proyek-proyek kami, bagaimana kami melakukan. Misalnya, kami memiliki modul disebut Champions of Change ya. Jadi sebenarnya Champions of Change ini bukan hanya terkait kesehatan seksual dan reproduksi, tapi juga ada juga perkawinan anak dan lain sebagainya. Tadi Mbak Yuni di awal menyebutkan juga kaitan antara case pro dengan perkawinan anak begitu. Nah, dan juga lain sebagainya. Kita sudah melatih 155 anak yang sudah menjadi youth champions, dan mereka itu bukan hanya bisa menjelaskan kepada sesamanya, tapi juga mereka bisa mengadvokasi hal ini. Jadi didengar oleh pemerintah, setidaknya pemerintah desa. Nah, tadi Nadia sempat berbicara soal siapa yang bisa diajak bekerja sama melakukan ini gitu ya. Apakah hanya dari orang tua, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Kami di Plan juga memiliki parenting class yang itu father's class, jadi kelas ayah. Jadi selama ini stigmanya adalah pendidikan parenting, pengasuhan itu urusan ibu begitu. Nah, kami memiliki kelas ayah nih, di mana di sini dibentuk ruang diskusi dan ayah ini memiliki kemampuan juga dan keterikatan dengan anak. Sebenarnya tentang sosok ayahnya. Nah, pendidikan seks ini juga bisa masuk melalui diskusi-diskusi informal ini. Kemudian yang berikutnya juga terkait risiko terhadap kekerasan seksual, termasuk korban ini ya, trafficking juga, dan juga anak-anak yang masuk ke dijebak sehingga mereka mengalami tanda kutip dipekerjakan begitu. Nah, kami ada juga tapi juga upaya pencegahan bagaimana mereka bisa terlindungi dengan oleh hal yang dilakukan apa? Bukan hanya menyasar anaknya, tapi juga orang tua dan keluarga, dan juga setidaknya pemerintah daerah juga begitu. Jadi di sini ada berlapis tahapnya. Dan juga jadi kami ada juga banyak, ada ya? juga bekerja di sekolah dan sebagainya. Betul, begitu. Jadi ada beberapa yang harus beberapa tokoh-tokoh, dan juga kayaknya kita harus, ini aku tangkep banget ya soal komunikasi asertif dan berbagai tokoh yang harus dilibatkan dalam mengaplikasikan bagaimana pendidikan seks. Dan nanti kalau misalnya nggak ada pendidikan seks berarti akan jadi rentan soal kekerasan seksual. Aku mau lihat ada satu pendapat yang bagus sekali dari Mayang nih, kalau nggak salah, boleh aku cek dulu sebentar soal keterlibatan dari Mayang dari Sidoarjo mau tanya soal penyampaian pendidikan seksual kepada anak remaja guru BK di sekolah. Nah, guru BK ini kan biasanya selalu jadi pendamping. Kalau misalnya ada masalah-masalah di sekolah atau di mana tuh biasanya lari ke, aku nggak tahu ya, biasanya lari ke guru BK sebagai kita bisa mungkin bilang safe space yang dibentuk oleh sistem sekolah. Nah, ngomong-ngomong soal pendampingan, soal kasus-kasus kekerasan seksual, mungkin saya mau tanya ke Mas Edi, Bang Edi dari komunitas Selanget, apa aja yang dilakukan sebagai, kalau misalnya kita tahu nih misalnya pendidikan seksual kita mandek, terus terjadi kasus kekerasan seksual, lalu apa yang bisa dibantu sebagai pendamping, atau misalnya secara guru BK secara informal nih ya di organisasinya, dalam kasus misalnya kekerasan seksual yang bikin anak putus sekolah tadi, anak perempuan putus sekolah, apa sih yang dilakukan oleh Mas Edi? Ya, baik, terima kasih. Memang organisasi kami tidak spesifik ya ke isu ini, tapi sering mendapatkan di lapangan gitu, sering mendapatkan
informasi dari masyarakat, dan pada akhirnya ya kita mau tidak mau, suka tidak suka ya akhirnya menangani begitu. Dan saya belajar banyak dari pengalaman praktis ini. Biasanya kita yang paling sering kita lakukan itu berkonsultasi dengan setiap kabupaten kota. Biasanya itu ada namanya P2 atau P2A ya, Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan. Kalau saya nggak salah, saya mohon maaf agak lupa kepanjangannya, tapi P2 atau P2A. Dan mereka punya tenaga konselor, tenaga yang memang betul-betul sangat paham terkait isu ini begitu. Dan biasanya di P2 atau P2A ini sudah punya semacam apa ya, kerjasama yang sangat baik dengan rekan-rekan dari lembaga lain yang memang sangat concern ke isu anak, misalnya teman-teman LBH Anak, kemudian teman-teman dari kepolisian dan sebagainya. Jadi seringkali kita rujuk lagi gitu. Kalau saya lebih ke sifatnya, kalau kami di teman-teman komunitas ini lebih ke sifatnya hal yang darurat gitu, ada temuan tiba-tiba di lapangan yang mungkin karena keterbatasan informasi, keterbatasan akses di desa. Mungkin mau diajak anaknya sekalian, Mas. Ya, sorry. Yap. Oke, kalau gitu ya mungkin kita bisa halo, oke Mas Edi udah, Bang Edi udah balik, halo, udah bisa dilanjutkan lagi? Ya, gitu Mbak. Jadi Nadia, jadi seperti itu ya di lapangan, karena kita seringnya dapat hal-hal yang sifatnya darurat gitu ya, yang kita nggak nyangka karena keterbatasan akses di lapangan dan sebagainya, itu sehingga ya nggak tahu nih mau disampaikan kemana, misalnya di kampung-kampung segala macam, sehingga kita berfungsi sebagai fasilitator gitu. Yang penting kalau saya prinsipnya adalah setiap kasus apapun kita harus tangani cepat gitu. Artinya harus ada orang yang ambil peran dengan tanpa berpikir prosedur yang terlalu ribet, kemudian ada sistem koordinasi yang kadang-kadang terlalu rumit, menghabiskan waktu gitu. Tapi paling kurang itu harus ada pihak yang dari apapun, dari saya malah kadang-kadang nggak peduli itu mau digimanain. Saya pernah nggak tangani misalnya ada laporan masyarakat ada 5 anak di salah satu kota gitu di Aceh bagian utara begitu, yang dengan kondisi yang kebetulan orang tuanya sudah satu sudah meninggal, ayahnya kebetulan pemakai narkoba segala macam, sehingga seringkali itu menyiksa anak, dilempar ke macam-macam lah. Itu saya dari Banda Aceh, saya sewa mobil segala macam, saya cuma duduk dengan keluarga dekatnya gitu, dengan aparaturnya, udah saya bilang saya bawa ke Banda Aceh kayak gitu, dengan tanpa waktu itu saya nekat juga tanpa lapor kemana-mana gitu, pada akhirnya selesaikan segala macam. Pada akhirnya sekarang adik-adik ini sekolah dengan baik di SOS Village namanya, itu sebuah desa yang sangat baik untuk perlindungan anak begitu. Nah, artinya di lapangan seringkali saya mendapatkan hal-hal yang mereka ini pada nggak tahu tuh ngelapor kemana gitu. Pada akhirnya ada orang yang nggak mau ambil peran, misalnya dalam kasus saya yang tadi barusan saya cerita, itu orang tuanya karena memang kondisinya pemakai narkoba, dia sering bawa golok kemana-mana, orang pada takut, sementara anak ini terus jadi korban gitu. Kita bawa visum itu bekas kekerasan segala macam di semua bagian tubuhnya gitu. Dan itu seringkali kita dapatkan. Jadi menurut saya penting untuk ayo siapapun gitu ya, ambil peran gitu. Nah, tadi saya menarik juga tadi yang terkait di sekolah ya. Saya ini kebetulan ada pengalaman menarik, misal adik saya sendiri nih pengalamannya. Itu kebetulan di situ ada sekolah. Ini nggak apa-apa Nadia ya, 3 menit ya. Ya, oke. Jadi kebetulan ada masih ada sekitar 2 menit lagi sih bisa sharingnya. Siap. Jadi kebetulan ada di kompleks sekolah, itu adik saya ada sekolah SD, SMP, SMA gitu, di deket-deket gitu ya. Dan adik saya ini waktu itu kelas 3, kelas 4 kalau saya tidak salah, itu dia tuh sangat rajin sekolah, tapi tiba-tiba dia tuh jadi nggak mau sekolah gitu, jadi betul-betul malas gitu. Nah, ibu saya ini agak heran, ini kenapa ya si Afdal namanya itu nggak mau sekolah gitu. Padahal dia sangat rajin bersekolah dan dia nampak ketakutan segala macam gitu. Tapi saya melihat kejeniusan seorang orang tua, ibu saya kebetulan waktu itu adik saya ini baru selesai disunat gitu ya. Beliau sempat-sempatnya gitu waktu adik saya tidur tuh buka pakaiannya gitu dan melihat rupanya jahitan dari sunat itu udah pada rusak gitu. Nah, disitulah terbongkar dan dia cerita, maksudnya ibu saya nanya, kamu kenapa begini gitu ininya. Rupanya dia baru cerita bahwa rupanya dia di sekolah ada anak SMP yang dari sekolah seberang itu pernah sekali gitu waktu dia
ke kamar mandi. Kebetulan di SD Dani Kulan saya juga sekolah di situ dulu waktu SD gitu. Itu kamar mandinya kurang begitu aman gitu, nggak punya pintu yang gimana gitu ya, kayak malah hampir bisa kita katakan terbuka gitu ya, nggak ada pintu. Jadi anak SMP itu masuk dia itu kayak maaf punya orientasi seksual yang mungkin berbeda gitu ya. Mungkin yang kecenderungan sama jenis dan sebagainya, sehingga dia itu kayak buka celana dan dia gitulah, sehingga merusak jahitan tadi gitu. Dan itu dia ngancam, ini kalau kamu kasih tahu ke guru, saya itu akan tunggu kamu di bawah pohon ini, dan dan adik saya tiap hari lewat jalan itu, dan adik kamu akan saya ini segala macam. Dia mau orangnya besar gitu ya. Nah pada akhirnya itu jadi temuan luar biasa gitu. Saya nggak nyangka sama sekali gitu di kampung saya gitu ada gitu adik yang seperti itu. Pada akhirnya saya merasa sangat penting itu tadi Mbak Wahyu katakan tadi, bahwa memang peran BK dan sebagainya itu sangat penting sekali di sekolah. Itu saya ngalamin adik saya sendiri gitu. Pada akhirnya kita duduk, ibu saya itu datang ke sekolah, ketemu orang kepala sekolahnya dan ngomong, akhirnya kita pertemukan keluarga dengan tertutup gitu ya. Kita juga jaga privasi si anak yang pelaku ini, tapi pada akhirnya meskipun si adik ini tetap sekolah secara baik, tapi yang ingin saya katakan bahwa hal-hal seperti ini tuh sangat rentan terjadi. Lebih mungkin ini di pesantren misalnya, ketika perempuan-perempuan semua, laki-laki semua, itu seringkali isu-isu itu terjadi begitu. Di Aceh barusan misalnya ada di pesantren tertentu ustadznya gitu misalnya melakukan kekerasan seksual kepada ininya, dan sekarang beliau ditangkap dan sebagainya. Berarti ada banyak tempat ya, ada banyak tempat, lokasi, dan kita nggak pernah tahu kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana, dan karena akses kita terhadap pendidikan seksual sangat mungkin minim, dan kita sendiri nggak punya pendidikan seksual yang komprehensif yang seperti misalnya ditawarkan oleh Plan oleh Mbak Rani tadi, akhirnya banyak kasus-kasus kekerasan seksual terjadi. Betul. Dan kalau misalnya semenit lagi ya. Ya, oke. Benar. Tadi ada yang menarik ketika diceritakan kapan ya pendidikan seksual itu dibutuhkan. Tadi dia harusnya SMA gitu. Tadi saya baca komen di komentar, bagusnya saat SMA. Tapi saya punya pandangan berbeda. Misalnya kasus terbaru terjadi di Aceh gitu ya. Itu hanya 5 kilo dari rumah saya begitu. Seorang kakek-kakek usia udah 78 tahun, dia melakukan pelecehan terhadap beberapa anak-anak yang sering main di samping rumahnya itu, yang usia anak itu baru 3 tahun, bayangin. 3 tahun, 4 tahun sebagainya. Iya, anak itu kan belum mereka nggak diajarkan ya? Mungkin oleh orang tuanya ya. Ya, ini menarik gitu ya. Menarik bahwa sampai kapan gitu kita bisa mulai bahwa anak-anak untuk tahu bahwa ketika dia diajak oleh seorang misalnya, atau seseorang menyentuh bagian tubuhnya itu jangan gitu, atau gimana gitu, insting itu muncul. Nah, gimana caranya gitu, saya juga belum ini, tapi yang ingin saya katakan bahwa kerentanan itu bahkan dimiliki oleh anak usia baru 3 tahun gitu. Ini real sekali kejadiannya, udah di pengadilan nih. Lagi di kasus di pengadilan, boleh bisa search di Google itu keluar gitu. Nah, anak baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. 5 anak malah kalau saya nggak salah itu tetangganya si kakek ini gitu. Jadi wah luar biasa gitu. Nah, jadi ini berarti urgent sekali ya, Bu. Kita saat ngomongin pendidikan seks, kita nggak hanya ngomong soal berhubungan seksual, tapi bagaimana menjaga tubuh dan mengenal tubuh. Aku mau tanya nih sama Mas Mulia kan, ini sekaligus menjawab pertanyaan mungkin ya dari Mbak Perti di Bogor, rancangan pendidikan seks atau yang sesuai dengan kultur, adat, kebiasaan agama. Nah, kan kalau misalnya Mas Mulia di Sister in Danger ini sempat bikin satu cara yang kreatif gitu. Kan tadi juga sempat ngobrol ya, ada lagu untuk memperkenalkan tubuh. Bisa nggak nanti di akhir acara kita sama-sama nyanyi, nanti Mas Mulia pandu kita semua nih buat bernyanyi tentang bagaimana cara lagu, untuk biar kita bisa ajarin ke anak kita, ke adik-adik kita nanti lagu tentang tubuh. Tapi sebelum kita sampai ke kita nyanyi, aku mau coba merangkum diskusi kita hari ini dari beberapa pembicara. Jadi ada Mbak Yuni dari Komnas HAM, ada Rani dari Plan, ada Edi, ada Mas Muli, dan ada Mbak Ayu juga. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi di hari ini. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan seks ini penting, dan kita harus memperhitungkan ada 4 aspek hak anak dalam memberikan pendidikan seks. Jadi pendidikan seks yang dimaksud ini tidak hanya soal berhubungan seksual, tapi juga berhubungan dengan komunikasi asertif seperti Mbak Rani sudah
jelaskan bahwa supaya si anak ini mau bicara tentang apa yang terjadi pada dirinya, supaya mereka nggak malu, supaya informasinya sampai dengan benar. Dan kalau amit-amit lah ya terjadi kekerasan seksual, mungkin kita bisa ngobrol sama siapa? Tadi Mas Edi udah menyampaikan ada beberapa lembaga, namanya P2TP2A, saya akan ketik di sini. P2TP2A, dia ada di setiap kota dan provinsi. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar atau mengalami kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bisa melapor ke P2TP2A. Dan untuk mengajarkan pendidikan seksual yang asik buat anak, jadi ada jenjang tadi seperti Mbak Ayu, udah ada jenjang nih pendidikan seksual. Ada yang pertama misalnya kita mengenal tubuh, ada yang untuk mengenal alat seksual reproduksi yang dan jangan lupa juga bagaimana emosi yang muncul saat kita mengenal tubuh dan mengenal seksualitas. Itu juga harus disampaikan saat kita memberikan pendidikan seksual. Oke, aku nggak akan panjang-panjang. Jadi gimana Mas Mulya, sudah siap untuk memandu kita? Nadia, aku itu di band bukan tukang nyanyi. Aku itu di band tukang aku fasilitator. Tapi aku sudah DM itu link lagu dari Simponi, judulnya Berani Bilang Tidak. Lalu ada juga, jadi kawan-kawan bisa dengar gratis itu lagu, ada liriknya juga. Lalu ini satu lagi, Lelaki Sejati. Nah ini untuk laki-laki. Lagu tentang laki-laki. Oke. Nah itu silahkan teman-teman dengarkan. Gratis, ada lagu-lagu yang lain juga, tema-tema yang lain juga. Jadi boleh nggak dinyanyiin gitu. Tapi liriknya? memang, waduh aku tuh nggak bisa nyanyi. Ya kita bisa sing along, untuk yang berani bilang tidak gitu. Gimana caranya kita bilang tidak? Ini di Zoom bisa nggak sih denger lagunya kalau kita klik? Coba ya, aku coba buka linknya. Apakah kita bisa setel dengan? Aku coba share screen. Ya. Di mana ya dia? Oh ini Safari. Coba kita lihat. Oke. Oke, dari bagian pertama nih, gimana jadinya liriknya? Bisa nggak tolong ajarin kita tadi kepala sampai ujung kaki, milih kita sendiri gitu. Kita nanti nyanyi sama-sama, habis itu kita foto bareng. Kamu harus berani bilang tidak. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Boleh di unmute coba. Gimana tadi liriknya? Waduh. Harus berani bilang tidak. Asik, coba. Gadis orang lain pada bagian yang mana yang ditutupi oleh pakaian. Oke, kita coba ya. Jadi gimana liriknya? Harus berani bilang tidak gitu ya. Coba semuanya nyanyi dong. Ayo unmute, kita nyanyi sama-sama. Kita akan ikutin arahan dari Mas Mulya bersama-sama ya. Semuanya ayo unmute. Ayo Alvan juga unmute. Semua kita unmute dan kita tunjukin video dan kita nyanyi sama-sama. Ayo Mas Elvira, mungkin ada Mas Raffi Hafiz, ada Mayang Pramesti, ada suami aku di belakangnya lagi berisik juga boleh ikutan bernyanyi. Ayo, Mas, gimana? Coba aba-aba, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kamu harus berani bilang tidak.
jika disentuh orang lain. Dah bagian yang mana yang ditutupi oleh pakaian. Oke. Banyak. Ya, lagi kita coba lagi ya. Udah Nadia, udah. Oke. Jadi kalau misalnya, terima kasih buat teman-teman, makasih buat Mas Mulia sudah menuliskan lagu yang bagus, dan kita bisa belajar dari lagu tersebut. Buat teman-teman yang mau dengar lagunya, ada di link di sini. Ada juga kan liriknya, saat 5 jadi 10, asik tuh. Kita akan bisa dengar lagunya, dan semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini. Kita bisa diskusi lagi kapan-kapan, kalau kita punya waktu. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih untuk para pembicara, terima kasih untuk para teknisi yang ada di belakang, makasih buat leaders, Alvan, makasih buat Farah, dan teman-teman di sini. Jadi bisa dilihat ya, misalnya kita di chat ada semuanya, buat P2 TP2A, dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Sister in Dangers. Oke, gimana aku akan kembali. Ya, tadi kan untuk layanan bisa P2 TP2A, tapi sebenarnya kalau misalnya kayak di daerah itu, kayak di desa-desa itu ada namanya kelompok perlindungan anak desa, ada KPAD. Nah, yang baru-baru ini diluncurkan sama Jakarta Feminis, ada carilayanan.com. Teman-teman bisa klik itu tersebar semua layanan di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa mencari bantuan untuk hukum, psikologis, dan juga kesehatan juga ada semua di sana. Ada juga aplikasi Android, lapor kasus. Oh, iya, itu betul. Yang bikin pengada layanan itu juga bisa gampang sekali nyari di kotanya masing-masing tempat-tempat pendampingan. Wah, terima kasih informasinya, Rani, Mulia. Kita dapat oleh-oleh ya pengetahuan yang bisa kita bawa nanti di kehidupan sehari-hari kita setelah diskusi ini berakhir. Ya, itu untuk semuanya ya, anak perempuan, pokoknya intinya usia dewasa pun, usia anak juga bisa semuanya mengakses. Oke, kalau gitu, terima kasih. Saya akan kembalikan ke leaders kita, Mas Alvan, untuk menutup diskusi hari ini. Silakan, Mas Alvan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nadia dan juga seluruh para speaker yang telah hadir dalam topik kedua kali ini.